Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah video. Jadi di pembahasan kali ini saya beri judul dengan pakan yang cocok untuk domba. Nah teman-teman, sebelum itu saya tunjukkan dulu posisi domba saya di siang hari ini. Teman-teman, ini adalah beberapa domba yang saya sudah cukur. Ada 4, 1, 2, 3 dan juga 4 di sana sudah saya cukur barusan menggunakan alat cukur borun yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, dan bisa dilihat teman-teman hasilnya bersih dan juga ini sangat baik untuk kesehatan domba. Nah teman-teman, jadi pembahasan kali ini adalah seputar pakan yang cocok untuk domba. Nah teman-teman, jadi simak terus pembahasan kami dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip karena nanti akan miskomunikasi jika teman-teman tidak melihat sampai akhir. Oke teman-teman, jadi langsung saja akan kami bahas. Jadi apa sebenarnya pakan yang cocok untuk domba? Teman-teman, ini saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, sebelum pertanyaan tadi muncul, jadi apa pakan yang cocok untuk domba? Nah, jadi sebelum pertanyaan itu muncul, lebih baik didahului dengan pertanyaan dalam beternak domba. Kita fokusnya di sistem apa dulu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin breeding kah, atau fattening, atau milking. Nah teman-teman, jadi teman-teman harus tetapkan tujuan dulu di dalam beternak domba. Jadi teman-teman harus tetapkan tujuan beternak untuk peranakan, penggemukan, atau untuk diambil susunya. Jadi ketiga hal tersebut tentunya akan berbeda pemberian pakannya. Sistem peternakan juga menentukan pakan yang diberikan untuk domba kita teman-teman. Nah semisal gini teman-teman, kalau kita memelihara domba dengan tujuan untuk fattening, tentunya berat badan yang dikejar, maka pakan yang cocok untuk domba kita adalah pakan yang sekiranya banyak mengandung karbohidrat dan juga protein guna untuk meningkatkan daging dari domba yang kita pelihara. Nah, tetapi untuk breeding ini teman-teman yang difokuskan adalah pemberian seratnya, karena pertumbuhan bobot itu tidak diperlukan teman-teman, ya diperlukan, tetapi fokusnya untuk peranakan. Jadi keberlanjutan pakannya itu diberikan lebih banyak seratnya, kebutuhan serat teman-teman, yaitu dari hijauan, dari rambanan, rerumputan, dan lain sebagainya. Nah itu dulu teman-teman. Jadi teman-teman harus tetapkan dulu tujuannya di dalam peternakan itu apa. Setelah teman-teman menetapkan, baru teman-teman bisa menentukan jenis pakan yang sesuai untuk domba. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau di peternakan kami fokusnya di breeding teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini itu adalah hijauan yang sudah disiapkan, dan juga di sebelah sana di kebun di belakang kandang itu ada rumput odot teman-teman yang sudah kami persiapkan untuk ternak kami. Jadi ini pakan yang cocok untuk kami, untuk ternak kami teman-teman, karena kami memang fokusnya di breeding. Jadi kebutuhan serat itu yang diutamakan. Jadi mayoritas kandungan pakan yang ada di dalam peternakan kami itu adalah dari serat, baik itu dari rerumputan, rambanan, bisa teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau berbicara tentang apa pakan yang cocok untuk ternak domba, selanjutnya adalah ketika domba datang. Nah teman-teman, jadi ketika teman-teman baru membeli bibit atau membeli induk atau mendatangkan ternak ke
kandang kita, lebih baik teman-teman tanyakan dahulu kepada peternak sebelumnya apa pakan yang diberikan sebelum domba tersebut masuk ke kandang kita, teman-teman. Jadi ditanyai dulu, misalkan di peternakan sebelumnya itu pemberiannya adalah pakan kering, campuran dari konsentrat, complete feed atau lain sebagainya. Ketika di peternakan teman-teman yang disediakan adalah hijauan. Jadi ini perlu adaptasi, jadi perlu penyesuaian. Jadi semisal yang dulunya diberi pakan kering, terus tiba-tiba ketika datang di peternakan teman-teman itu pemberiannya adalah hijauan segar, maka lebih baik itu pemberiannya bisa dicampur terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk domba itu biasanya adaptasinya itu sekitar 3 sampai 7 hari, teman-teman. Jadi lebih baik dicampur dahulu, di mix agar tidak kaget. Nah, takutnya ketika diberikan langsung, misalnya sebelumnya itu pakan kering, terus ketika di peternakan atau di kandang yang teman-teman adakan itu adalah hijauan, terus diberikan hijauan full. Nah, biasanya domba enggan untuk memakan, jadi yang dimakan biasanya cuma sedikit. Nah, takutnya nanti ketika diberikan full seperti itu, dalam proses pemberian pakannya ini nanti domba akan kurus dan akibat fatalnya bisa menimbulkan kematian. Nah, ini yang kita hindari, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan dan perlu ditanyakan untuk peternak sebelumnya. Untuk peternak sebelumnya itu memberikan pakan apa. Nah, itu teman-teman. Terus bagian ketiga, teman-teman, jadi apa pakan yang cocok untuk domba. Nah, tadi sudah diulas di awal, dan yang bagian ketiga ini saya fokus di breeding, teman-teman. Jadi pembahasannya adalah breeding. Jadi kalau breeding itu segala ramban, segala hijauan, segala rumput itu domba mau, teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu ada salah satu teman yang tanya apakah pemberian daun singkong itu boleh untuk domba. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa daun singkong itu di dalamnya mengandung sianida. Nah, jika pemberian singkong ini dalam keadaan segar, langsung misalnya habis cari rambanan daun singkong terus langsung diberikan dalam keadaan segar, maka ini berbahaya untuk domba, dan banyak kasus kematian yang terjadi akibat pemberian pakan daun singkong. Nah, untuk mengakalinya gimana? Teman-teman bisa layukan terlebih dahulu. Semisal panennya di sore hari, teman-teman bisa berikan di pagi hari besoknya. Atau kebalikannya, teman-teman mencari daun singkongnya di pagi hari, maka pemberiannya bisa dilakukan di sore harinya. Nah, itu bisa dilakukan, teman-teman. Jadi menurut saya tidak perlu dihindari, teman-teman, pemberian daun singkong, karena kalau misalnya yang pertama di tempat teman-teman itu banyak daun singkong, lah ini perlu dimanfaatkan. Jangan teman-teman anti terhadap daun singkong. Terus yang kedua, di dalam kandungan daun singkong itu juga lumayan tinggi protein, teman-teman. Jadi untuk mengimbangi kebutuhan domba, jadi selain diberikan serat atau rerumputan, juga perlu diimbangi untuk pemberian rambanan, karena di dalam rambanan juga banyak mengandung unsur yang baik untuk domba kita, teman-teman. Nah, tentunya kalau pemberian hijauan yang mengandung kadar protein yang baik, tentunya ini bisa bagus untuk kelancaran dalam reproduksi, teman-teman. Susunya itu bisa dimanfaatkan oleh cempenya dengan baik.
Nah itu teman-teman. Jadi ini pembahasan kami seputar apa pakan yang cocok untuk domba. Jadi teman-teman bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang beternak domba, apakah pakan yang cocok untuk domba teman-teman. Ini juga bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misalnya di daerah teman-teman itu banyak rambanan atau banyak rumput itu teman-teman. Jadi disesuaikan di daerah masing-masing. Seperti saya lihat di channel YouTube di daerah Lampung teman-teman, itu kebanyakan mereka memanfaatkan daun singkong teman-teman, karena memang di daerah sana, terkhususnya daerah Lampung Tengah teman-teman, saya baca-baca ternyata di Lampung Tengah itu memang penghasil terbesar singkong teman-teman. Jadi singkong di sana itu sangat banyak melimpah, dan jika daunnya ini tidak dimanfaatkan itu sayang sekali. Nah, jadi di sana memanfaatkan daun singkong sebagai pakan ternaknya domba atau kambingnya, diberikan daun singkong. Nah itu teman-teman, jadi bisa menyesuaikan juga dengan daerah teman-teman. Kekayaan alam yang ada di tempat teman-teman bisa dimanfaatkan sebagai pakan untuk ternak. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan singkat dari kami Bangun Farm Lumajang. Semoga dapat terus bermanfaat untuk kita semua yang belajar. Saya juga masih belajar di dunia peternakan, khususnya domba. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan teman-teman subscribe, teman-teman juga mendukung channel kami, dan kami semangat untuk terus membuat video tentang domba teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.